Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan notifikasinya. Oke, baik. Terima kasih Berendo Band karena sudah membuka perjumpaan kita pada hari ini. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Senang sekali rasanya saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda di Berendo. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai menjaga kesehatan mulut di bulan puasa. Tentunya bersama narasumber kita pada hari ini ada Dr. Gigi Nadia Purwanti. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Luar biasa. Luar biasa, baik. Iya. Masih puasa ya dok ya? Alhamdulillah masih lanjut. Masih puasa. Nah dokter, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya tetap menjaga kesehatan mulut di bulan puasa nih dok. Tapi yang pertama kita mau tahu dulu nih dok, sebenarnya asal dan apa penyebab dari bau mulut itu sendiri dokter. Silahkan dok. Iya, selamat sore buat pemirsa TVRI. Jadi sebenarnya penyebab bau mulut itu ada banyak sekali ya. Kita fokus kepada selama bulan Ramadan nih. Kenapa sih selama bulan Ramadan ini kok kita sering mengalami bau mulut? Itu karena kita kan selama kita berpuasa, tubuh kita itu kan kekurangan cairan ya. Lebih tepatnya tidak menerima asupan cairan selama dalam waktu yang cukup lama, 13 sampai 14 jam. Dimana jika kita itu mengalami kekurangan asupan air putih atau air mineral, mulut kita itu akan mengalami kering, sering ya kita mengalami mulut kering. Kemudian kalau misalnya mulut kita kering, biasanya mudah sariawan, bibir pecah-pecah, kemudian identik dengan bau mulut karena nggak ada yang membasahi, nggak ada yang membilas gitu ya. Sehingga memang untuk mengurangi hal itu ada beberapa tips nih yang bisa kita lakukan untuk menghindari bau mulut selama bulan puasa. Yaitu yang pertama, cukup minum ya. Kita kan direkomendasikan untuk minum air putih itu 8 gelas sehari atau 2 sampai 3 liter sehari. Di mana itu kita bisa cicil tuh saat kita berbuka, kita makan malam, sebelum tidur maupun saat kita sahur. Kemudian yang kedua, kita harus menyikat gigi dengan baik dan benar. Kadang-kadang menyikat gigi saja
itu tidaklah cukup. Kita bilang, saya rajin kok sikat gigi dok, 2-3 kali sehari, kok masih berlubang, kok masih bau, kok masih karang gigi gitu ya. Dalam tahap menyikat gigi itu ada tekniknya. Yang pertama, durasi menyikat gigi itu harus agak lama loh, sekitar lebih kurang itu ya, sekitar 2 menit. Kadang-kadang kan kita menyikat gigi itu cuma beberapa detik, 2 menit durasi mandinya, bukan durasi menyikat giginya ya. Betul. Durasi menyikat gigi itu idealnya adalah 2 menit. Kemudian yang kedua, flossing atau membersihkan sela-sela gigi menggunakan dental floss. Udah tahu belum? Rata-rata nih mayoritas nih belum ada yang menerapkannya. Dimana kalau kita nih kadang-kadang kan kondisi gigi tiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang rapi, ada yang crowding, ada yang maju, ada yang mundur gitu, ada yang maju mundur. Itu dibersihkan dengan cara flossing atau benang gigi. Jadi benang gigi kita masukin ke sela-sela gigi kita setelah kita menyikat gigi. Gunanya adalah apa? Gunanya adalah double cleansing. Jadi dibersihkan 2 kali, jangan muka aja yang double cleansing, giginya juga double cleansing ya. Yang terakhir, itu yang sering sekali kita lupa itu adalah menyikat lidah. Ya kan? Lidah kita itu kan terdiri dari papila-papila seperti rambut-rambut ya. Dia itu bisa menyebabkan makanan tersangkut di sela-sela. Kadang-kadang kita lihat ada yang lidahnya warna kuning, ada yang putih, ada yang kecoklatan ya. Karena sebenarnya lidah yang sehat itu berwarna merah muda, sama dengan warna jaringan sekitar rongga mulut. Jadi kalau misalnya lidahnya putih, artinya lidahnya tidak ikut disikat. Udah kita minum air putih cukup, menyikat gigi, kemudian jangan lupa makan yang seimbang, nutrisi seimbang, sayur, buah, jangan ditinggalin. Jangan cuman kita makan yang manis-manis nih, tapi kita lupa nih makan sayur, makan buah, karena sebenarnya itu mengandung nutrisi yang baik bagi rongga mulut, bagi kesehatan pun, kemudian juga dia sebagai self cleansing yang baik bagi permukaan gigi, dimana kalau habis makan manis ada buah yang serat-serat lewat gigi ya, jadi kan bersih gitu. Yang ketiga, yang keempat nih, mengurangi kebiasaan seperti merokok, itu dikurangi dulu karena juga dapat menyebabkan bau mulut dan keseimbangan pH rongga mulut yang terganggu. Yang kemudian yang keberapa tuh? Kelima ya? Kelima dok. Kelima, hindarin dulu makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut. Misal seperti kita sahur menggunakan jengkol nih, menggunakan petai, itu kan menyebabkan bau mulut ya. Sehingga nanti pada saat siang hari, aduh hawanya itu luar biasa gitu ya. Jangan sampai mengganggu orang lain yang berpuasa. Yang terakhir nih, jangan lupa check up ke dokter gigi untuk melihat kondisi rongga mulutnya. Apakah memang bau mulut itu disebabkan oleh karang gigi kah? Yang perlu dibersihkan. Kemudian apakah ada gigi berlubang yang perlu ditambal? Takutnya nanti saat kita berpuasa tiba-tiba kita sakit gigi. Bisa batal puasa juga dok gara-gara sakit. Iya, bisa membatalkan puasa kita. Jadi tetap diperiksa ya, diperiksain walaupun kita nggak ada keluhan. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwasanya mulut kita itu ternyata banyak masalah. Itu penjelasan dari dokter Nadia nih. Dokter, tadi kan kita juga menyinggung masalah double cleansing dan lain-lain. Nih kalau misalkan kumur-kumur menggunakan bahan-bahan kimia seperti kalau kita nyebutin merek nggak mungkin nih gitu ya. Kumur-kumur itu obat kumur maksudnya. Itu bermanfaat atau bisa membunuh bakteri baik yang ada di dalam mulut, dok? Sebenarnya untuk berkumur itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk setiap hari, di mana dia dapat membunuh flora normal di dalam rongga mulut, di mana di dalam rongga mulut kita ini kan ada bakteri baik juga, tidak cuma bakteri jahat, dia ada bakteri baik, ada enzim-enzim baik di dalam rongga mulut. Kalau kita sebenarnya menyikat giginya dengan baik dan benar, tadi saya jelaskan, kita udah sikat lidah, kita udah flossing, udah sikat gigi dengan baik dan benar, kita nggak perlu lagi namanya obat kumur. Betul. Apalagi obat kumur itu mengandung alkohol, itu sangat tidak baik, tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi-kondisi gigi tertentu, misal bau mulut yang sangat hebat atau orang itu ada kelainan apa gitu yang memang dianjurkan oleh dokter giginya untuk menggunakan obat kumur gitu ya. Oke, dokter, sebelum kita lanjutkan, kita mau lanjut panggil narasumber yang kedua nih, dokter. Iya. Lanjut ada Dokter Lisda Naomi. Silahkan, dokter.
Halo. Halo dokter. Hai. Apa kabar dok? Sehat. Sehat. Alhamdulillah ya dokter ya. Nah, Dokter Lisda, jadi hari ini kita masih membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan mulut di pada bulan puasa nih dok. Karena kita lagi puasa nih dok. Nah, selanjutnya tadi Dokter Nadia masih membahas mengenai kumur-kumur ya tadi dok ya, obat kumur. Boleh dilanjutkan dok? Jadi obat kumur itu hanya digunakan pada kondisi-kondisi tertentu, tidak boleh setiap hari ya. Jadi kalau misalnya kita sugestinya mengikat mau kumur-kumur aja nih biar seger aja nih kumur-kumur gitu. Nah itu tidak dianjurkan karena dapat membunuh flora norma dalam rongga mulut. Lebih dianjurkan lagi menyikat gigi ya. Untuk apa kita kumur-kumur tapi kita tidak membersihkan gigi dengan benar. Kita tidak pernah check up ke dokter gigi. Obat kumur nggak bisa membuang karang gigi. Obat kumur tidak bisa menutup lubang gigi gitu ya. Betul sekali. Jadi menggunakan obat kumur itu baik dokter ya, tapi tidak boleh berlebihan dan harus perbanyak sikat giginya. Iya benar. Betul. Lanjut kita lanjutkan ke Dokter Lisda. Dokter Lisda nih kita kan lagi puasa nih dok. Nah, makanan apa nih yang direkomendasikan untuk dikonsumsi supaya kesehatan mulut kita tetap terjaga dok? Silakan dokter. Sebenarnya kalau kita berbicara topiknya kesehatan mulut, sebenarnya ada di ranah dokter ya dok ya. Tapi kita saling kombinasi ya dok ya. Sama dok. Kadang-kadang dalam kesehatan tubuh itu akan muncul di mulut dok. Iya, betul sekali. Jadi karena memang kan kalau kita melihat topiknya ya kesehatan mulut, maka yang paling dekat sih penyebab dari masalah di mulut itu ya pasti berasal dari gigi gitu. Karena itu yang ada di dalam rongga mulut gitu ya, yang paling pertama gitu. Meskipun nanti bakal ada kerongkongan, tenggorokan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang makanan apa sih gitu ya yang baik dikonsumsi untuk kesehatan mulut dan daerah sekitarnya rongga mulut seperti itu, tentunya adalah adalah makanan-makanan yang mengandung zat gizi yang seimbang gitu, terutama adalah makanan yang tinggi serat dan juga vitamin seperti itu. Misalnya nih makanan yang tinggi vitamin C kayak buah-buahan gitu ya, seperti misalnya jeruk hangat contohnya, kemudian juga dari perasan air lemon misalnya seperti itu ya. Nah ini tentu adalah yang kandungan vitaminnya itu tinggi dan alami seperti itu, dan ini akan jauh lebih baik. Contohnya saja misalnya penyakit pada rongga mulut ya di luar gigi, misalnya kasusnya adalah sariawan, paling gampang. Betul. Nah ini juga sebenarnya merupakan salah satu penyakit yang bisa menyebabkan masalah seperti bau mulut gitu. Nah sariawan ini sebenarnya salah satu terapinya itu adalah dengan konsumsi vitamin C seperti itu, dan yang dianjurkan dan tentu yang terbaik adalah yang alami yang bisa kita dapatkan dari mana, sayur-sayuran, buah-buahan seperti lemon, jeruk gitu ya, atau buah-buahan yang lain yang semua rata-rata itu mengandung kaya akan vitamin seperti itu. Oke, baik Dokter Lisda. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi nih dok ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.